Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Saya berdoa dan percaya bahwa setiap kita mengalami tahun penuaian mujizat yang berlimpah. Mari kita satu hati dalam doa. Tuhan Yesus, kami buka hati kami untuk belajar firman Tuhan. Berbicaralah Tuhan, bentuk dan ajar kami Tuhan, supaya kami menjadi pribadi yang lebih maksimal dalam Kristus. In Jesus name we pray, Amen. Hari ini kita masih membahas hari pencurahan Roh Kudus, bagian yang kedua atau part 2. Bagi yang belum mendengar part 1, bisa klik link di kolom deskripsi. Mari kita baca firman Tuhan, Kisah Para Rasul 1 ayat 4-5. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa, yang demikian katanya telah kamu dengar daripadaku. Sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Apa yang murid-murid Tuhan Yesus lakukan dalam menerima pencurahan Roh Kudus? Yang pertama, mereka taat dan tidak meninggalkan Yerusalem. Mereka harus tetap berkumpul bersama umat Tuhan, tidak meninggalkan kumpulan tersebut, tidak menjauh. Hebrews 10 verses 25, not giving up, meeting together, as some are in the habit of doing, but encouraging one another, and all the more as you see the day approaching. Tidak menyerah dalam berkumpul berkomunitas ilahi. Walau banyak orang yang terbiasa meninggalkan Tuhan, menjauh dari Tuhan, begitu pula kita bisa belajar untuk tidak malas, tidak banyak alasan, tidak mementingkan hal yang lain, atau tidak menyerah sama ibadah online, tidak meninggalkan berkomunitas ilahi. Kita harus belajar taat. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Ibrani 10 ayat 25. Karena dengan siapa kita bergaul, maka sedikit banyak kita akan saling mempengaruhi. Kalau kita mau pengaruh yang mendekatkan hubungan kita dengan Tuhan, maka mari bergaul dengan orang-orang yang serius mengerjakan panggilan Tuhan dalam hidupnya. Murid Tuhan Yesus berkumpul dalam komunitas yang tepat sehingga mereka tidak kehilangan kesempatan itu. Acts 1 verse 4, and while staying with them, he ordered them not to depart from Jerusalem, but to wait for the promise of the Father, which he said, you heard from me. They wait patiently. Nomor 2, mereka tinggal di situ. Seperti murid Tuhan Yesus ketika menerima pencurahan Roh Kudus, kita juga harus belajar menunggu dengan sabar. Tinggal dalam satu komunitas ilahi, tertanam dalam satu gereja Tuhan, tetap percaya hanya kepada Tuhan, walau apapun kenyataan yang kita hadapi, karena kenyataanmu tidak mengecilkan apa yang Tuhan mampu buat dalam hidupmu. Maka tugas kita terus setia beribadah, terus ikut Zoom ibadah tengah minggu, terus berdoa, terus setia melayani Tuhan, terus tinggal dalam komunitas ilahi dan nantikanlah janji Bapa. Jangan cari solusi ke tempat lain, tetapi tetap percaya saja. Yang ketiga, mereka menantikan janji Bapa. Jesus' disciples wait with expectancy. Murid Tuhan Yesus dalam mengalami pencurahan Roh Kudus, mereka bukan sekedar duduk-duduk, tetapi mereka menunggu dengan penuh pengharapan akan janji Tuhan. Mereka tahu dan yakin bahwa kalau Tuhan berfirman, maka itu akan terjadi. Begitu pula kita harus belajar dari hal ini. Kita harus menaruh pengharapan kita hanya kepada Tuhan. Bukan kita taruh pengharapan kita kepada pekerjaan kita, bukan taruh pengharapan kita kepada gelar akademis kita, bukan taruh pengharapan kita kepada bisnis kita, tetapi hanya taruhlah pengharapanmu kepada Tuhan. Kita belajar walaupun kita sudah datang doa jam 3 pagi di IG Live, MIC Church, tetapi kita pun harus datang dalam keadaan menantikan Tuhan. Bukan sekedar hadir, tetapi tanpa bawa hati kita.
murid-murid Tuhan Yesus lakukan dalam mengalami pencurahan Roh Kudus? Kita baca Kisah Para Rasul 1 ayat 14. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria, ibu Yesus, dan dengan saudara-saudara Yesus. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama. Kita mau belajar untuk bertekun dengan sehati. Bertekun artinya dalam kamus adalah berusaha dengan sungguh-sungguh. Kita ada 3 AM pray, urgency to pray. Panggilan berdoa bersama-sama selama 7 hari di jam 3 pagi. Kita mau belajar dari apa yang dilakukan murid Tuhan Yesus ketika mengalami pencurahan Roh Kudus. Mereka sehati, sepakat, akur, harmonis untuk bertekun. Berusaha sungguh-sungguh walau nggak mudah, walau ngantuk, walau lelah, nggak terbiasa, walau mungkin capek hati, walau mungkin lagi kecewa, lagi sedih, walau sebenarnya mungkin lagi nggak akur, tetapi mereka rekonsiliasi, mereka sehati, sepakat, akur, harmonis. Apapun keadaan yang ada, mereka semua putuskan bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama. Mari saya ajak kita semua yang mendengar pesan ini untuk hadir di ibadah 3 AM pray terakhir. Satu panggilan doa bersama terakhir di pagi ini jam 3 pagi. Tanggal 31 Mei 2021, masuk ke Instagram @MIC_Church, kita ada IG Live di sana. Mari bersama bawa persembahanmu, bawa korbanmu, tinggalkan apa yang nyaman bagimu untuk beri hidupmu untuk Tuhan. Persembahkanlah suaramu, fokusmu, dan pujilah Tuhan. Persembahkanlah waktumu. Kisah Para Rasul 4 ayat 31a. Dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu, dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Ketika mereka sedang berdoa, mereka semua tanpa terkecuali dipenuhi dengan Roh Kudus. Janji Tuhan ada dan nyata. Tetapi apa yang kita sedang lakukan dalam menantikan janji Tuhan? Karena dalam ayat ini pencurahan Roh Kudus ada ketika mereka sedang berdoa. Bukan ketika mereka sedang sibuk webinar, sedang sibuk bicarakan bisnis mana yang lagi bagus, bukan lagi sibuk ngerumpi atau omongin orang, bukan lagi sibuk dengan entertainment, TV online, nonton film, scroll sosmed, kepo dengan hidup orang, atau belajar segala sesuatu yang bersifat sementara. Tetapi mereka sibuk melakukan hal yang menuju kekekalan. Mereka sedang menanti-nantikan Tuhan dengan berdoa. Mari, suara Tuhan bagi setiap umat Tuhan. Ini adalah masa pencurahan terakhir. Jangan lewatkan. Mari kita berdoa bersama di jam 3 pagi ini. Hanya kuasa Tuhan yang sanggup memampukan kita menghadapi masa-masa hari depan yang akan semakin sulit. Kita butuh Tuhan mampukan kita. Kita butuh minyak cadangan kita terisi penuh. Ini bukan waktunya bagi kita untuk santai-santai. Itulah sebabnya dikatakan, bangunlah hai kamu yang tidur, dan bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Efesus 5 ayat 14-17. Kalau ada sebagian dari kita merasa bahwa saya nggak dapat apa-apa dalam hari pencurahan Roh Kudus ini, mungkin pengertian saudara yang salah atau fokusmu yang salah. We don't just receive the Holy Spirit in order to experience more of Christ, but actually so that we would represent Christ more. Kita bukan hanya menerima Roh Kudus untuk mengalami Kristus lebih lagi, tetapi supaya kita dimampukan untuk menjadi garam dan terang Kristus lebih dan lebih lagi. Ini bukan mengenai apa yang kita dapatkan, tetapi ketika Roh Kudus turun atasmu, saudara dimampukan untuk memberi lebih lagi bagi kegerakan Tuhan, bagi revival di zaman akhir. Dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu, dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Kisah Para Rasul 4 ayat 31. Murid Kristus menerima Roh Kudus supaya mereka dimampukan memberitakan firman Tuhan dengan berani.
Mereka dimampukan untuk menjalani panggilan Kristus. Ada pertobatan, di mana mungkin sebagai anak Tuhan, bukan hanya sebatas menerima keselamatan, tetapi menjalankan perintah Tuhan untuk memberitakan kabar keselamatan kepada semua orang. Tidak lagi egois, bukan selamat sendirian, tetapi punya hati dan ada kuasa yang memampukan diri saudara hidup murni untuk Tuhan. Hidup memenuhi panggilan Kristus. Satu hidup dengan tujuan kekekalan. Bukan sebatas hidup dengan cita-cita duniawi, bukan hidup untuk mimpi yang sementara, tetapi hidup untuk Tuhan. Jesus never intended for us to try to do our Christian journey alone or in our own strength. Tuhan Yesus tidak pernah merancangkan bagi kita untuk berada dalam perjalanan rohani kita sendirian, atau berjalan salah arah dengan kekuatan kita sendiri. Mari sadari, terima dan alami hidup dalam tuntunan pengurapan Roh Kudus yang memampukan saudara melakukan kehendak Tuhan. Sampai bertemu di 3 AM Pray, doa bersama jam 3 pagi, sesi terakhir di pagi ini. Izinkan saya berdoa bagi hidup saudara. Tuhan Yesus, kami satu hati berdoa, Tuhan, ampuni setiap dosa, pelanggaran, kesalahan kami. Mampukan setiap kami, Tuhan, untuk maju bagi Tuhan, untuk bangkit dimanapun kami berada, Tuhan. Dalam kegerakan Tuhan di zaman yang akhir ini, Tuhan, bangkitkan setiap umat-umat-Mu, Tuhan, untuk bangun dirinya, untuk mempersiapkan untuk the final, Tuhan, untuk satu peperangan di zaman akhir. Kami percaya, Tuhan, bangkitkanlah laskar-laskar Kristus, mampukan setiap kami, Kau urapi setiap kami, dan kami percaya, Tuhan, mulai hari ini tidak akan pernah sama lagi. Kami akan mempunyai satu kerinduan yang lebih dan lebih lagi. Dan kami percaya bukan hanya kasih yang mula-mula, lebih daripada itu, Tuhan. Keadaan yang siap perang, keadaan yang selfless, keadaan di mana Tuhan itu menjadi prioritas yang utama. Less of me, more of Jesus. Kami percaya, kami terima urapan itu, dan mampukan kami menjadi garam dan terang dimanapun kami berada. Pakai kami, Tuhan. In Jesus' name we pray, amen. Sebelum kita sudah ibadah, persiapkan roti dan anggur untuk mengikuti perjamuan kudus. Oke, mari kita siapkan diri kita. Mari kita berdoa. Tuhan, kami minta ampun atas setiap dosa kami, dan kami mengampuni orang yang bersalah pada kami. Mari lepaskan pengampunan atas ayah ibumu, menantu, mertuamu, anakmu, adikmu, kakakmu, temanmu, atau saudaramu. Ampuni mereka karena kita terlebih dahulu diampuni. In Jesus' name we pray, amen. Mari kita angkat tinggi roti di tangan kanan kita. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, mengambil roti dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari kita makan di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita angkat cawan di tangan kanan kita tinggi. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara-saudara dikasihi oleh Tuhan, bukankah cawan yang atas kita mengucap syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Mari kita minum di dalam nama Tuhan Yesus. Thank you Jesus. Mari kita ucapkan syukur kita. Terima kasih Tuhan. Thank you for the cross. Thank you for your forgiveness.
Tuhan Yesus memberkati. Happy Sunday.